Menatap dengan seksama pusaka ini seolah diajak bernostalgia dalam kejayaan masa lampau. Bahwa material besi begitu pulen dengan wasuan matang seolah merupakan salah satu pertanda status kemapanan sang pemiliknya. Tantingannya jika diayunkan naik turun begitu ringan. Besinya diwasuh dimurnikan dengan cara ditempa secara sempurna. Dimungkinkan juga banyak mengandung logam titanium, yaitu salah satu unsur dari bahan meteor, dan kemungkinan pada zaman dahulu sebelum digunakan nikel sebagai bahan pamor itu, unsur titanium inilah yang digunakan sebagai bahan pamornya. Unsur titanium ini juga yang menjadikan semua masuk akal bahwa jika tosan aji zaman dahulu terasa lebih ringan, proporsional dibandingkan buatan sekarang. Titik lebur yang jauh di atas titik lebur besi, baja atau nikel adalah sebuah pengetahuan metalurgi tersendiri yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam usianya yang berabad-abad ini, sang pusaka masih sanggup menahan gempuran sang waktu. Begitulah pusaka dengan era Majapahit. Sungguh, ini benar-benar pusaka mapan. Saya sangat bersemangat sekali ketika harus membabar pusaka ini. Lantas seperti apakah prejengan lengkapnya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya gagah ya, ladrang Surakarta berbahan kayu cendana wangi yang cukup lawas. Pendoknya blewah motif lunglungan berbahan kuningan yang cukup tebal. Mendaknya itu model kendit berbahan perak berhias batu inten. Dedernya Yudowinatan berbahan kayu kemuning bang yang mempunyai cecek ukir pandes dan begitu pantes. Secara keseluruhan sandangannya begitu otentik, terlihat wangun, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, Dapur Parung Sari, Pamor Ceprit, Tangguh Majapahit. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp11.300.000. Pasikutannya itu ramping dengan tantingannya sangatlah ringan. Besinya halus, padat, semunglei, hampir tidak berpori. Hal tersebut pertanda bahwa pusaka ini sangat istimewa. Odo-odonya itu cukup tegas. Sedangkan tarian luknya itu luwes sampai dengan ujung panetes. Diimbangi wadidang yang luwes pula. Serta kembang kacang yang gelung utuh dan sempurna dan terlihat sangat wangun. Sedangkan sogokan depan belakang juga masih sangat utuh tanpa lubang dan tambalan sama sekali. Pamor pusaka ini adalah pamor ceprit. Dengan mata batin masih dapat ditangkap serta dibayangkan keindahan dan kejayaannya di masa lalu. Pamor ceprit adalah pamor dibelah keris dengan pola yang tak beraturan. Ia merupakan salah satu ciri khas dari keris tangguh era Majapahit, yang mana pamor ini memang nampak wingit, lebih angker, dan sepuh sesuai dengan tangguhnya yang tergolong tangguh sepuh itu. Angsarnya dibabar di beberapa buku serat pamor sangat beraneka ragam. Simbolisasi hampir menyerupai pamor pengawak wojo, seperti untuk simbolisasi proteksi diri, kemampuan beradaptasi, terkait dengan keilmuan kanuragan maupun yang terkait dengan ilmu mata batin, serta akan ketiadaan kesulitan dalam mencari penghidupan sekecil apapun. Sekarang kita ulas untuk nama dapurnya, yakni Dapur Parung Sari. Parung berarti lembah dan sari artinya bunga. Ada sebuah idiom yang menyatakan walaupun bunga hidup di lembah yang begitu terjal dan tidak ada orang yang menghampirinya, bukan berarti ia menjadi tak harum dan indah.
Demikian juga orang berbudi luhur akan senantiasa menegakkan kebajikan dan kebenaran biarpun dalam kondisi sulit, dan ia tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Tak peduli dia tumbuh di mana saja, yang jauh dari jangkauan orang pun dia tetap tumbuh dengan karakter wanginya yang begitu semerbak. Dia juga tak peduli ada yang menilai atau tidak, ia tetap menunjukkan keindahan dan kecantikannya. Bunga itu memang pada dasarnya tak dapat berbicara, tapi dia menyampaikan kebenaran tanpa kata dengan tindakan nyata. Inilah pribadi sejati yang indah yang mengikuti apa kata hati nurani tentang kebenaran. Jeru ya. Kesejatian adalah suatu sikap di mana manusia mampu menjadi dirinya yang asli, serta mampu mengenali dirinya dan kehidupannya. Sang bunga akan terus berkembang dalam hidupnya, tak ada tendensi apapun juga, tak ada kekhawatiran apapun juga. Semuanya dijalani dengan ibadah, ikhlas, dan semangat tanpa pamrih. Tentang kebajikan pun juga demikian, bahwa bunga selalu mengikuti angin melambai-lambai, senantiasa menundukkan kepalanya, senantiasa memancarkan keharumannya. Tak peduli siapa saja yang mendekati sang bunga, kepada yang tua, yang muda, yang kaya, termasuk juga yang miskin, sang bunga tetap memberikan penampilan yang sama. Dia tak memiliki hati untuk mendiskriminasi atau menghakimi. Hatinya itu penuh dengan pemakluman dan kelapangan dada. Bunga akan selalu menampilkan bagian dari dirinya yang paling indah untuk pihak lain. Pribadinya yang bijak dan mulia tidak membedakan maupun menghakimi. Inilah keindahan hakiki dari sang bunga. Inilah pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia, harus lebih lagi dalam mengembangkan pribadi ilahi yang indah untuk kedamaian semua makhluk. Jika hidup ini dikendalikan oleh hati nurani, maka pada saat itu juga kita menjadi pribadi yang sejati, yang indah dan bijak. Walaupun badan raga ini telah meninggalkan dunia ini, namun kesejatian, keindahan, dan kebajikan tetap kekal adanya. Nama akan harum semerbak di dunia. Pembabaran ini sekaligus doa kami kepada panjenengan semuanya. Matur nuwun dan salam ditutaati.